Pekan ini, di meja dealer bursa kawasan, dua angka Indonesia saling menabrak. Pertumbuhan sekitar 5%, tercepat di antara ekonomi besar dunia, bersanding dengan bursa Jakarta yang anjlok ke jajaran terburuk di Asia. Negara yang sama, detik yang sama, mana yang benar? Di satu layar, uang asing menuang deras. Miliaran dolar mengalir ke tambang nikel, pabrik baterai, kawasan industri baru. Investor dunia berebut masuk, memuji Indonesia sebagai bintang kawasan yang tak tertandingi. Tapi di layar sebelahnya, rupiah tertekan, indeks saham merosot, dan sekitar 9,5 juta warga kelas menengah tergelincir turun dalam 5 tahun. Ini bukan koreksi biasa, bukan gejolak sesaat, melainkan dua angka yang saling menabrak. Kenapa rupiah melemah justru saat investasi mengalir masuk? Kenapa negara tumbuh tapi rakyatnya menciut? Dan kapan sebenarnya Indonesia akan jadi kaya? Ini bukan sekedar cerita naik turun ekonomi biasa, bukan pula fluktuasi sesaat, melainkan pertanyaan besar tentang fondasi sebuah negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa. Hampir 1 dari 20 manusia di planet ini hidup di sana. Apakah Indonesia sedang menanjak menjadi kekuatan ekonomi besar Asia berikutnya? Atau sebaliknya, sedang membangun menara pertumbuhan di atas tanah yang perlahan melunak? Itulah dua pertanyaan yang akan kita bayar tuntas. Kita mulai dari sisi yang paling terang. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5% dalam setahun terakhir. Angka yang mengungguli mayoritas Eropa, Asia Timur, bahkan sebagian besar Amerika Latin. Untuk ekonomi terbesar di Asia Tenggara, konsistensi ini bukan hal sepele. Sejak pulih dari pandemi, pertumbuhan Indonesia nyaris selalu menclok di angka 5%, tahun demi tahun, seperti jarum jam. Dan mesin yang paling banyak dibicarakan punya satu nama, nikel. Ceritanya bermula dari keputusan yang saat itu dianggap nekat. Pada Januari 2020, pemerintah Indonesia resmi melarang total ekspor biji nikel, yaitu batuan mentah mengandung nikel sebelum diolah. Pesannya keras, bangun pabrik pengolahan di dalam negeri, atau lupakan nikel kami. Kebijakan ini dikenal sebagai hilirisasi atau downstreaming, yaitu memaksa nilai tambah pindah ke tanah sendiri, alih-alih puas menjual tanah dan batu mentah. Tapi siapa yang benar-benar menikmati nilai tambah itu? Disitulah cerita mulai bercabang. Harus diakui, secara industri taruhan itu menang besar. Miliaran dolar investasi asing membanjir, konon nyaris dalam semalam. Kawasan-kawasan industri raksasa tumbuh di pulau-pulau yang dulu jarang disebut dalam berita ekonomi. Sebut saja PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP di Halmahera, Maluku Utara. Dua raksasa yang mengubah peta ekonomi kawasan timur. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan raksasa baja nirkarat Tsingshan Holding Group yang diduga berada di barisan terdepan membangun rantai pasok terintegrasi dari tambang ke smelter atau pabrik peleburan sampai bahan baterai. Hasilnya nyata. Berbagai lembaga energi internasional mencatat Indonesia kini memasok lebih dari 60% produksi nikel tambang dunia pada 2024, sekitar 61,3%. Diperkirakan lebih besar dari gabungan seluruh negara lain. Bayangkan itu. Presiden RI Prabowo Subianto memasang target lebih ambisius lagi, membawa pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029 dan mengantar Indonesia jadi negara maju sebelum seabad kemerdekaan. Visi resmi bernama Indonesia Emas 2045. Sampai di sini, semua terdengar seperti kisah sukses, tinggal menunggu waktu. Media internasional menyebut Indonesia pusat baru rantai pasok kendaraan listrik dunia. Tapi kalau kita membuka data yang satunya lagi, yang jarang dipajang di panggung seremoni, gambarnya jauh lebih rumit. Disinilah kita perlu memperlambat langkah. Di tengah kabar kemenangan tadi, Badan Pusat Statistik atau BPS, lembaga statistik resmi negara, mencatat sesuatu yang mengganjal. Pada periode ekonomi tumbuh sekitar 5%, jumlah penduduk kelas menengah menyusut. Angkanya begini, dari sekitar 57,3 juta orang pada 2019, turun menjadi sekitar 47,8 juta pada 2024. Hampir 10 juta orang, setara seluruh penduduk Jakarta, turun kasta ekonomi dalam 5 tahun. Sebuah pergeseran yang tak kecil. Tapi tunggu, koreksi proporsi penting di sini.
Sebagian besar dari mereka tidak jatuh miskin secara resmi. Mereka bergeser ke kelompok yang BPS sebut, menuju kelas menengah atau kelas menengah aspirasional, rentan, hidup sedikit di atas garis aman. Kelompok rentan ini kini lebih dari 130 juta orang. Cukup satu kali pemutusan hubungan kerja atau satu tagihan rumah sakit dan mereka bisa terpeleset. Kelas menengah sendiri didefinisikan lewat pengeluaran per kapita 3,5 sampai 17 kali garis kemiskinan. Ironisnya, pertumbuhan lapangan kerja tidak berhenti, yang berubah adalah mutunya. Jutaan pekerjaan baru memang tercipta tiap tahun, tapi mayoritas di sektor informal, pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, kurir paket, pekerja lepas tanpa jaminan pensiun. Pada saat yang sama, pabrik-pabrik yang dulu jadi tangga naik kelas menengah berguguran. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat gelombang pemutusan hubungan kerja di manufaktur meningkat dalam 2 tahun terakhir, dengan industri tekstil sebagai episentrumnya. Termasuk tumbangnya Sritex, raksasa tekstil yang sempat jadi kebanggaan nasional, yang dilaporkan menyeret belasan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian. Dan bagi yang masih bekerja, upah real, gaji setelah dipotong laju kenaikan harga, nyaris tak bergerak bertahun-tahun. Di atas kertas penghasilan naik, di meja makan isi belanjaan malah menipis. Persis pertanyaan yang dilontarkan ekonom Chatib Basri. Apakah pertumbuhan 5% benar-benar cukup? Dan kenapa daya beli kelas menengah menyusut? Yang jelas, pasar membaca sinyal ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dilaporkan sempat masuk jajaran bursa berkinerja terburuk di Asia. Aliran dana asing keluar dan rupiah beberapa kali tertekan mendekati level psikologis yang membuat pelaku pasar gelisah. Sebagian kegelisahan tertuju pada arah kebijakan. Anggaran negara kini memikul program raksasa era Presiden Prabowo Subianto. Dari makan bergizi gratis untuk puluhan juta anak sekolah, sampai Badan Pengelola Investasi dan Antara yang mengonsolidasikan aset badan usaha milik negara. Pendukungnya menyebut ini investasi sumber daya manusia. Pengkritiknya khawatir jadi beban fiskal yang menggerus ruang gerak saat ekonomi dunia sedang tak ramah. Lalu muncul satu pertanyaan yang menusuk. Dari kemenangan nikel tadi, siapa yang menikmati nilai tambahnya? Para ekonom membaca angka pertumbuhan yang sama, tapi dengan nada berbeda-beda. Dan perbedaan itulah yang menarik disimak. Bukan soal siapa memegang data, dua-duanya memegang data. Yang membedakan adalah kacamata. Ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengingatkan, pertumbuhan 5%, sekuat apapun kedengarannya, tak akan pernah cukup membawa Indonesia keluar dari kelasnya. Menurut hitungannya, dibutuhkan pertumbuhan di kisaran 6-7% yang bertahan bertahun-tahun agar Indonesia menjadi negara maju sebelum penduduknya keburu menua. Angka tadi 5% masih jauh dari itu. Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Selios, Bima Yudhistira, menyoroti sisi lain, hilirisasi atau downstreaming, kebijakan memaksa pengolahan bahan mentah di dalam negeri, memang mengalirkan investasi raksasa, tapi nilai tambahnya, kata dia, terlalu banyak mengalir ke pemodal asing. Serapan tenaga kerja lokal dinilai tak sebanding dengan angka investasinya. Dan dominasi satu negara investor menciptakan kerentanan tersendiri. Ingat itu baik-baik. Dari lembaga riset Indef atau Institute for Development of Economics and Finance, para penelitinya menunjuk pelemahan daya beli sebagai alarm paling nyaring. Ketika kelas menengah menahan belanja, ekonomi Indonesia kehilangan mesin utamanya. Sementara dari sisi pemerintah, para pejabat ekonomi menepis kekhawatiran itu. Fundamental diklaim tetap sehat, inflasi terkendali, cadangan devisa tebal, bonus demografi yang masih panjang. Klaim resmi bukan bantahan atas datanya, melainkan penekanan yang berbeda. Ada satu lapisan lagi yang membuat cerita ini semakin pelik, dan datangnya bukan dari dalam negeri, geopolitik. Kebangkitan industri nikel Indonesia dibangun di atas modal, teknologi, dan permintaan Tiongkok. Persis di saat Washington dan Beijing berlomba memagari rantai pasok masing-masing. Aturan subsidi kendaraan listrik itu dilaporkan menutup pintu insentif bagi baterai dengan rantai pasok yang didominasi entitas Tiongkok. Kategori yang, seperti dijelaskan tadi, menjerat sebagian besar smelter di Indonesia. Ironinya terasa pahit. Upaya menggandeng investor non-Tiongkok pun tersandung. Konsorsium asal Korea Selatan dilaporkan mundur dari proyek baterai bernilai miliaran dolar, dan posisinya kembali diisi oleh perusahaan Tiongkok. Semakin besar ketergantungan, semakin sempit ruang manuver Jakarta.
terjepit di antara dua raksasa yang saling mengunci. Untuk memahami seberapa genting persimpangan ini, kita perlu menengok ke belakang, karena Indonesia pernah berdiri di tempat yang mirip, dan pelajarannya belum semua dilunasi. Generasi yang lebih tua tentu masih ingat akhir 1990-an. Saat itu ekonomi Indonesia menjadi tontonan dunia untuk alasan yang menyakitkan. Krisis keuangan Asia 1997 sampai 98 merobohkan sistem yang dibangun selama 3 dekade. Fondasinya keropos dari dalam, kapitalisme kroni, utang luar negeri jangka pendek, dan lembaga yang tunduk pada kekuasaan. Rupiah kehilangan sebagian besar nilainya dalam hitungan bulan, kerusuhan pecah di Jakarta. Dan kekuasaan 32 tahun Presiden Soeharto berakhir. Dari reruntuhan itulah, Indonesia membangun ulang. Perbankan dibersihkan, bank sentral dibuat independen, disiplin fiskal dijaga ketat oleh undang-undang. Trauma 1998 itulah yang menjelaskan gaya Indonesia 20 tahun terakhir. Hati-hati, jarang spektakuler, tapi tidak pernah lagi jatuh sekeras dulu. Stabil di 5%, nyaris setiap tahun, menurut data resmi. Masalahnya, stabil saja ternyata tidak cukup. Dan kita perlu membuka satu istilah yang berkeliaran sepanjang cerita ini, jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Istilah yang dipopulerkan para ekonom Bank Dunia ini menggambarkan negara yang berhasil naik dari miskin ke menengah, lalu tersangkut di sana puluhan tahun. Ongkos tenaga kerjanya sudah terlalu mahal untuk bersaing dengan negara miskin. Tapi teknologi dan produktivitasnya belum cukup canggih untuk bersaing dengan negara maju. Indonesia sendiri baru saja naik kelas ke kelompok pendapatan menengah atas versi Bank Dunia. Kabar baiknya, pintunya masih terbuka. Kabar buruknya, pintu itu tidak terbuka selamanya. Struktur penduduk Indonesia diproyeksikan mulai menua sekitar pertengahan 2030-an. Ada tenggat yang diam-diam berdetak di balik setiap seremoni peresmian smelter. Sejarah dunia sudah menyediakan 2 cermin untuk persimpangan semacam ini. Mari kita seberangi lautan sejenak. Cermin pertama bernama Korea Selatan. Pada awal 1960-an, pendapatan per kapita Korea tidak lebih baik dari banyak negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Sebagian catatan bahkan menempatkannya di bawah Indonesia pada periode tertentu. 6 dekade kemudian, Korea negara maju dengan merek yang menempel di saku dan garasi warga dunia. Resepnya, investasi pendidikan nyaris fanatik, industri yang makin kompleks, dari tekstil ke kapal, dari kapal ke chip semikonduktor. Dan keberanian memaksa perusahaan domestiknya bersaing di pasar dunia, bukan bersembunyi di balik proteksi. Itu Korea. Cermin kedua jauh berbeda ceritanya. Cermin kedua bernama Brasil, raksasa sumber daya alam yang pada dekade 2000-an menikmati pesta harga komoditas. Tumbuh kencang, kelas menengahnya menggelembung. Lalu harga komoditas surut, dan ikut surut pula semuanya. Para ekonom menyebutnya dekade yang hilang. 2 negara, 2 jalan, 1 pelajaran. Kekayaan alam bisa membiayai tangga, tapi yang menentukan bangsa naik atau tergelincir adalah apa yang terjadi pada manusianya. Pendidikan, keterampilan, produktivitas. Dan pada titik inilah data terbaru Indonesia mulai menyimpan kejutan. Di titik ini, pertanyaan soal Indonesia menjadi lebih jernih sekaligus lebih menggigit. Hilirisasi, kebijakan yang tadi kita bahas itu, telah membuktikan satu hal. Indonesia bisa memaksa dunia datang membangun pabrik di tanahnya. Itu prestasi yang tidak perlu dikecilkan. Tapi ingat, smelter, pabrik peleburan yang mengolah biji jadi logam murni, seperti sumur minyak di masa lalu, tidak dengan sendirinya melahirkan insinyur, peneliti, atau merek kelas dunia. Ia melahirkan pendapatan. Dan pendapatan, sebagaimana ditunjukkan Brasil, adalah kesempatan, bukan jaminan. Pertanyaan paling tajam datang dari ekonom senior Faisal Basri, soal siapa yang sebetulnya memetik nilai tambah nikel itu. Sementara mesin sesungguhnya dari ekonomi ini, ratusan juta konsumen dan pekerja domestiknya, malah mengirim sinyal lelah. Ini menggemakan keraguan yang sama yang dilontarkan Chatib Basri tadi soal kecukupan angka pertumbuhan. Sinyalnya jelas. Kelas menengah, kelompok dengan pengeluaran pada rentang yang tadi disebut, menyusut, seperti data BPS di awal. Upah real jalan di tempat. Sebagian anak muda menganggur atau bekerja di bawah kualifikasi ijazahnya. Maka ukuran keberhasilan sebuah ekonomi pada akhirnya
bukan berapa banyak smelter yang berdiri atau seberapa cepat indeks saham memantul, melainkan apakah kehidupan orang biasa terasa membaik dari tahun ke tahun. Sederhana tapi menentukan. Lantas, kemana semua ini bermuara? Ada beberapa pertanyaan terbuka yang layak kita pegang. Mampukah pemerintahan Prabowo mengubah taruhan fiskal raksasanya menjadi lompatan kualitas manusia? Atau program-program itu berbalik menjadi beban yang membuat Republik kehilangan disiplin fiskal yang susah payah dibangun sejak 1998? Sanggupkah Indonesia melebarkan hilirisasi dari sekedar mengolah biji menjadi benar-benar menguasai teknologinya sebelum jendela demografi menutup? Dan bisakah Jakarta menyeimbangkan diri di antara Beijing dan Washington tanpa menggadaikan ruang geraknya sendiri? Tidak ada yang bisa menjawabnya hari ini. Karena itulah, tahun-tahun di depan menjadi begitu menentukan. Barangkali pertanyaan yang paling produktif lebih dekat ke rumah. Apakah pertumbuhan yang setiap tahun diumumkan itu benar-benar sampai ke meja makan orang biasa? Dari Seoul sampai Sao Paulo, nasib bangsa selalu diputuskan di dapur-dapur rumah warganya sendiri.